Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya hari ini Kamis 7 Agustus 2025. Saya Muafiq Aziza dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam Dialog Kabar Jambi. Dialog yang kami hadirkan dengan cerita inspiratif dan juga pengalaman yang sangat luar biasa dari narasumber yang hadir pada hari ini. Spesial hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama dua narasumber kita. Sudah hadir di sini ada Bang Muhammad Zikril Pratama, ini panggilannya Bang Ozi ya? Ya, boleh dipanggil Ozi. Oke, jadi Bang Ozi ini merupakan pemuda Jambi yang mewakili Indonesia dari berbagai program internasional. Ini ada Wisely di Amerika Serikat, baru banget kemarin ya Bang Ozi ya? Baru banget. Boleh diceritain terlebih dahulu kapan itu keberangkatannya? Untuk Wisely sendiri itu kita berangkat di bulan April. Terus pulang ke Indonesianya, aku nyampe di Jambinya itu di bulan Juni. Oke, berarti baru banget ya? Ya, baru banget, ini Agustus ya. Oke. Nah, kemudian juga merupakan delegasi AYAP di Australia dan juga CHICE di Tiongkok. Di Tiongkok, China. Itu juga di tahun yang sama? Itu kalau untuk CHICE di 2023, kalau untuk AYAP sendiri itu kan dia 2023 sampai 2024. Oh gitu. Ya. Nanti kita akan bahas bersama Bang Ozi, kita akan dengarkan ceritanya gimana sih perjalanannya bisa ikut program internasional sebanyak itu, mewakili Provinsi Jambi. Tentunya ini prestasi yang sangat membanggakan, di mana bisa membawa nama Jambi bukan hanya di kancah nasional saja, tapi internasional gitu ya. Kita sapa dulu, gimana kabarnya Bang Ozi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi aktivitasnya sebelum ke TVRI ngapain? Kebetulan saya dari kantor. Dari kantor, sambil kerja ya? Sambil kerja juga. Izin dulu hari ini. Izin satu jam. Oke, biar bisa berbagi cerita dengan pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Oke, next ini narasumber kita yang kedua, yang cantik banget hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ini Kak Dinda Anggun Eka Saputri. Halo Kak Dinda. Hai Kak Muafiq, Bang Ozi, kita baru ketemu juga ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi kayak kita posisinya sama sih, sama-sama kayak lagi kerja kan. Lagi kerja, tiba-tiba diculik ke TVRI. Diculik dulu, baru nanti kita pulang lagi. Oke, Kak Dinda ini merupakan founder dari Extraordinary Woman. Ini salah satu komunitas yang memberdayakan perempuan di Jambi ya Kak Dinda ya. Terus Kak Dinda ini juga merupakan top 5 delegasi PPAN tahun 2023. Iya, benar. Wow, nanti kita juga akan cerita lebih dalam dengan Kak Dinda gimana sih caranya untuk ngebangun komunitas yang menurut aku ini sangat menarik untuk dibahas ya, menyuarakan perempuan yang ada di Jambi khususnya gitu ya. Kak Dinda tadi sebelum kesini berarti juga sempat ke kantor dulu kerja? Iya, sempat ke kantor, izin sebentar ke sini terus pulang lagi ke sana. Oke, kita ke Bang Ozi terlebih dahulu. Boleh. Bang Ozi boleh diceritain ke pemirsa TVRI Jambi sebelum bisa mengikuti program internasional kayak kita udah sebutkan di awal tadi. Bang Ozi sebenarnya udah ada ketertarikan untuk mengikuti program seperti itu dari dulu kah? Memang udah ada cita-citanya atau kayak tiba-tiba aja gitu? Oke, menarik. Jadi aku lahir dan tumbuh besar itu di Kerinci. Jadi aku asli Kerinci, sekolah SD-nya di Kerinci, SMP-nya di Kerinci, di kampungku. SMA-nya pun itu di Kota Sungai Penuh, ya nggak jauh-jauh lah dari Kerinci kan. Barulah di masa kuliah itu aku merantau ke Jambi. Nah, dari sejak aku kecil itu sebenarnya belum ada tuh mimpi keluar negeri gitu kan. Aku aja taunya SMA atau sekolah tinggi menengah atas itu yang terbaik di yang aku tahu waktu itu ya di Sungai Penuh. Aku nggak tahu ada, kalau di Jambi kan ada TT, ada Mancendikia gitu dan lain-lain lah gitu kan. Nggak tahu tuh. Jadi pas kuliah di Unja, terus ikut organisasi, ikut kegiatan sana sini, ikut dosen. Nah, di situ baru tumbuh ketertarikan gitu. Oke, jadi waktu masih SMP atau SMA udah sering ikut lomba juga nggak mewakili sekolah? Kalau sering tuh enggak ya. Enggak terlalu sering ya? Ada beberapa kali, tapi itu pun juga setingkat kabupaten gitu. Oke, berarti lebih banyak eksplornya itu waktu udah kuliah? Iya. Iya, di mana kemarin kuliahnya? Saya alumni Fakultas Hukum, Fakultas Universitas Hukum. Jambi. Oke, ini ketertarikannya juga lebih banyak di bidang sosial ya, saya lihat ya. Sosial. Kenapa tuh tertarik di bidang sosial, Bang Ozi? Ya, yang pertama tentu karena saya dulu pendidikannya di jurusan hukum. Oke. Jadi saya punya
kesempatan untuk melihat bagaimana dunia ini bekerja itu melalui kacamata hukum. Nah, yang mana itu selama berkuliah saya percaya kalau hukum ini sebenarnya bisa bukan kita entaskan atau kita buat menjadi seadil-adil itu agak idealis ya gitu, teoritis lah gitu. Tapi setidaknya melalui kacamata hukum ini aku bisa melihat kalau misalnya anak-anak muda seperti kita atau masyarakat luas itu jika mereka punya kapabilitas dan kemampuan untuk berpikir yang oke, aku yakin ke depan hukum di Indonesia, di Jambi setidaknya itu bisa makin baik gitu. Jadi itulah asal mula kenapa aku tertarik di bidang sosial ini gitu. Oke, menarik banget ya, karena memang ada ketertarikan juga dengan jurusan yang diambil ketika kuliah, kemudian implementasinya juga di bidang sosial gitu. Nanti kita akan tanya juga Bang Ozi, pasti banyak sekali pengalaman yang dirasakan ketika mengikuti program internasional, apalagi kan ini beda negara ya, pasti banyak sekali pembelajaran yang didapatkan oleh Bang Ozi. Tapi kita ke narasumber yang kedua terlebih dahulu, Kak Dinda. Oke, Kak Dinda, aku juga boleh tanya latar belakang Kak Dinda, kenapa sangat tertarik gitu untuk mengangkat isu tentang perempuan dan juga ingin memberdayakan perempuan yang ada di Jambi khususnya, Kak Dinda gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah komunitas yang pemberdayaan perempuan di Jambi, itu sebenarnya juga awal mulanya tidak seperti emang direncanain dari awal. Semuanya juga learning by doing. Jadi kalau ditarik lagi benang merahnya, saya itu S1 cukup aktif ikut kegiatan organisasi, mungkin kayak Ozi juga ya, aku ikut BEM dan sebagainya. Jadi ketika masa kuliah udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial. Setelah tamat S1 gitu ya, bekerjalah seperti biasanya. Cuman saya merasa kayak ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Dalam artian kok aku biasanya bisa aktif untuk sosial dan sebagainya, tapi kenapa pas bekerja aku cuman pulang kerja, datang kerja pulang gitu, kayak itu aja rutinitasnya kayak gitu-gitu aja ya? Banget gitu kan. Jadi aku berpikir gimana ya caranya biar aku itu bisa explore diri aku, tapi aku juga tidak mengganggu orang lain. Dan tanda kutip gini, semisalnya aku ikut ke komunitas orang lain gitu ya, dengan posisi kita sebagai pekerja, itu akan sangat susah bagi waktunya. Dan aku sangat khawatir untuk tidak bisa bisa memberikan secara utuh terhadap komunitas yang aku ikuti. Nah, cuman ya itu, aku percaya kayak kalau kita nggak bisa nemuin jalannya kan kita bikin jalan sendiri kan. Akhirnya aku coba deh buat komunitas pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa pemberdayaan perempuan? Biasanya kan banyak banget ya. Yang pertama kayak waktu itu di tahun 2022 kayak perempuan masih sangat kurang deh tentang komunitas seperti itu. Terus yang kedua, aku ingin agar gimana caranya kita bikin komunitas yang sifatnya itu untuk orang-orang yang bukan organisasi itu menerima itu dengan baik. Biasanya kan organisasi itu akan dilihatnya tuh cukup kaku dan sebagainya. Nah, kebetulan juga komunitas itu aku bangun sama temanku anak hukum juga. Oh, anak hukum juga. Kakak tingkatnya Ozi deh. Latar belakangnya sama kayak Bang Ozi berarti ya. Siapa? Rida. Rida Kusmawar. Jadi Rida sebagai Rida Kusmawar kan anak hukum. Dia cukup serius juga terhadap perempuan. Jadi dan awalnya berdua sama Kak Rida. Cuman yang istilahnya ya awalnya itu aku ngajak Rida nih. Jadi aku sebagai mahasiswa pendidikan, dia sebagai mahasiswa hukum gitu kan, kayak kita udah deh kita coba cocokin, maka terbentuklah itu. Itu di tahun berapa Kak Dinda kalau boleh tahu? Awal banget komunitasnya terbentuk. 2022 1 November 2022. Berarti sudah hampir 3 tahun ya sekarang ya. Tahun ini 3. Gimana Kak Dinda, itu pasti banyak banget tantangan yang Kak Dinda alamin ya, karena waktu itu juga sambil bekerja. Benar. Sambil bekerja, sedangkan kalau masalah perempuan kayaknya ini tuh isu yang cukup berat juga ya. Cukup berat karena mungkin banyak yang belum bisa menerima tentang kalau perempuan itu juga bisa diberdayakan gitu. Gimana sih Kak Dinda untuk hal-hal negatif yang datang ke Kak Dinda waktu awal-awal banget bangun komunitas itu untuk tetap nggak apa-apa, aku tetap lanjut aja, aku yakin ini nanti pasti bakal bisa berkembang gitu. Jadi pas awal-awal banget aku sama Rida, itu kan kita udah mikir nih, kalau kita bikin sebuah komunitas yang basisnya pemberdayaan perempuan, biasanya orang ini pasti benci sama laki-laki.
Ya kan, ini pasti gimana gitu kan. bener. Nah, cuman aku dan Rida kebetulan kita punya frame yang sama nih, dalam artian kita fokus pemberdayaan perempuan tapi tanpa mendiskreditkan laki-laki. Oke. Gitu. Jadi Gimana itu yang tuh? selalu kami suarakan gitu. Jadi kayak misalnya oke deh kita akan bahas kasus tentang patriarki dan feminisme gitu ya. Oke. Tapi yang laki-laki itu kita mengambil sebagai oknumnya aja. Karena tidak semua laki-laki itu sama dalam perspektif kami gitu. Jadi yang kami fokuskan adalah gimana kita sebagai perempuan tuh kita fokus dengan diri kita aja. Oke. Gitu kan. Ya self improvement dan sebagainya. Ketika melihat memang sesuatu yang mungkin tidak di kita gitu ya, orang lain kejadiannya, kita ambil benang merahnya aja. Fokus kita adalah jangan sampai kita tuh fokusnya ingin memberdayakan perempuan, tapi di sisi lain kita jadi ngejatuhin orang lain juga kan. Nah, dan aku sama Rida tuh kurang setuju untuk itu. Jadi ya menurut kami laki-laki dan perempuan tuh ya saling melengkapi sih. Saling melengkapi, ya bener nggak sih? Setuju. Berarti nggak blaming others juga. Bener, iya. Oke. Takutnya nanti kan pandangan orang mungkin ada banyak juga kayaknya yang nganggap kalau misalkan komunitas ini ternyata kayak nanti ujung-ujungnya menjatuhkan laki-laki gitu, nggak sejalan dengan laki-laki. Padahal sebenarnya tujuannya adalah gimana caranya antara laki-laki dan perempuan itu bisa sejalan gitu Sejalan, ya, bisa saling melengkapi. Oke, kita ke Bang Ozi terlebih dahulu. Ya, boleh. Mungkin di sini Bang Ozi pemirsa TVRI Jambi belum ngerti gitu programnya tadi apa Wisely itu apa, terus kenapa bisa penempatannya di Amerika Serikat gitu kan. Mungkin mereka juga bingung kok bisa sih ikut program-program internasional kayak gitu. Boleh diceritain dong sedikit aja. Oke. Panjang juga gak apa-apa sih. Oke, mungkin aku mulai dari Wisely dulu ya. Wisely karena dulu, itu yang masih segar banget. Masih segar, masih baru banget gitu ya. Masih baru banget. Masih ada di dalam si story-nya. Iya, aku juga mantau sebenarnya ya. Oh, gitu ya. Dua-duanya aku lihat kayak aku senang banget kalian berdua bisa hadir ke sini. Nanti kita terbuka jujur-jujuran ya, biar pemirsa TVRI juga bisa tahu gitu gimana caranya biar bisa grow kayak kalian berdua. Boleh. Oke. Boleh, silakan. Aku lanjut ya. Jadi Wisely ini itu kepanjangannya adalah Young Southeast Asian Leaders Initiative. Nah, program ini itu sebenarnya menggagas adalah Presiden Amerika Serikat yang aku lupa sebenarnya, Barack Obama. Pasti kita semua tahu lah ya Barack Obama ya. Nah, program ini itu dimulai di tahun 2013. Itu udah masuk ke Indonesia di tahun 2013. Dan program ini itu sebenarnya fully funded atau dibiayai penuh langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Seperti itu. Berarti langsung dari pemerintah Amerika Serikatnya? Iya, pemerintah Amerika bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikatnya aja. Iya, oke. Ya gitu. Jadi sebenarnya program ini itu membawa pemimpin-pemimpin muda di kawasan Asia Tenggara itu untuk menjalani fellowship namanya di kampus-kampus terbaik di Amerika Serikat gitu. Kalau tahun ini itu ada 11 kampus. Nah, aku kebetulan ditempatin di New York. Oh, di New York. Ya, karena aku ketertarikan aku kan di isu sosial gitu ya. Dan tema yang ku ambil itu kebetulan Society and Governance. Nah, di Amerika itu kampus nomor satunya itu di Maxwell School di Syracuse, New York. Nah, makanya aku dapatnya di situ gitu. Dan programnya itu sebenarnya untuk in personnya itu 5 minggu. Oh, 5 minggu, jadi lumayan lama juga ya di sana. Lumayan ya. Lama banget sih 5 minggu ya. Sih. sangat. Bang Ozi, ini kan berarti saingannya kalau mau ikut program itu bukan cuma di Indonesia aja berarti ya? Dia tiap untuk setiap negara itu setiap kedutaan besar Amerika Serikat itu punya kuota masing-masing. Seperti kalau itu. Di Indonesia berapa? Nah, kebetulan kita itu yang paling besar kuotanya. Oh, paling banyak ya? Ya, paling banyak. Untuk di tahun aku itu ada sekitar lebih dari 40 orang. Lebih dari 40? Tapi tetap aja ya, dari 40 pemuda yang ada di Indonesia, Bang Ozi termasuk salah satunya gitu. Alhamdulillah. Kok bisa? Bisa diceritain kayak perjuangannya seperti apa Bang Ozi bisa akhirnya, wow, aku keterima nih, aku bisa menjadi delegasi Indonesia ke Amerika Serikat gitu. Banyak nggak tahapan-tahapannya tuh? Oh, kalau untuk tahapan secara teknis itu sebenarnya nggak banyak sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita akan diseleksi esai, termasuk administrasi kan. Ada ADM-nya di awal itu kita bisa masukin pengalaman organisasi atau pengalaman kerja atau pengalaman selama kuliah. Itu ada esainya, ada kalau di tahunku ada 2, ada 3 deh. Ya, ada 3 esai yang harus kita isi. Nanti di screening oleh kedutaan. Kalau misalnya kita lolos,
barulah di email lagi untuk interview. Begitu. Interviewnya itu kalau di aku sendiri itu ada 3 orang dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, seperti itu. Di interview langsung sama mereka berarti ya? Ya, di interview langsung sama mereka. Kira-kira itu dari Indonesia ada berapa banyak yang daftar? Kebetulan di tahunku itu di saat kami pre-departure orientation-nya itu di-mention kalau dari Indonesia sendiri itu rekor kita tahun ini. Oke. Ya, ada lebih dari 2.000 pendaftar untuk Banyak Wesley. banget ya. Itu berapa persennya coba yang kepilih ya? Iya, kalau teman-teman ada yang iseng itu dia hitung persenannya kan. Oh, cuma 0,02 nih yang lolos gitu. 0,02 dikit banget ya. Keren Iya. banget loh Bang Ozi bisa masuk ya, bisa kepilih gitu. Nah, Alhamdulillah. pastinya mempersiapkan itu ada hal yang menjadi ini ya, kayak penguat Bang Ya, Ozi untuk bisa kepilih itu tuh gimana? Benar. Apa Di boleh esai, diceritain? di interview juga itu kan sebenarnya Iya. mereka pengen kenal lebih lanjut lagi nih dengan kita, dengan esai yang kita bawa gitu kan. Untuk menulis esai itu kita juga perlu punya yang namanya Mentor. keresahan pribadi. Jadi mungkin kalau misalnya kita aktif di media sosial, kita apa ya istilahnya sekarang scholarship hunter ya, Iya. itu kan banyak ya kayak tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa ini gitu kan, banyak banget kan. Nah itu semua bagus, tapi akan percuma jika kita nggak punya keresahan pribadi. Kita nggak unik gitu. Jadi bedanya kamu sama yang lain apa? Gitu. Jadi sebenarnya aku kan daftar ini yang kedua kali yang lolos. Yang pertama tuh aku nggak lolos. Itu di tahun sebelumnya? Tahun kemarin, ya. Oh, itu tahun belum 2024. lolos, tapi itu gagal, bukan berarti nggak berhasil ya. Untuk coba lagi di tahun ini terus lolos gitu. Ya. Nah, di esai itu sebenarnya kebetulan ya, yang salah satu yang aku mention nih di esai itu kebetulan aku magang di DPRD Provinsi Jambi, ya kan. Aku mahasiswa hukum nih. Dan kebetulan juga, ini boleh nggak ya diceritain? Boleh sih agak kayaknya. sensitif sih. Basic aja deh. Kayaknya Agak boleh sensitif sih. ambil poinnya aja Ya, kali ya. poinnya ada satu kejadian luar biasa yang terjadi saat aku magang di DPRD Provinsi Jambi. Itu isu yang aku bawa di esai. Itu yang jadi problemnya? Itu yang jadi diangkat problemnya. di esai itu ya? Ya, dan dari problem itu aku masukin juga literatur di situ. Jadi aku masukin karya Plato, Republik, buku yang ke-7 itu dia mention bagaimana pengalamanku itu bisa dikaitkan dengan apa yang dikatakan Plato waktu itu. Itulah kira-kira. Oke, menarik banget untuk kita bahas hari ini bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi cerita dari Bang Ozi dan juga Kak Dinda. Tapi pemirsa tetap bergabung bersama kami di Kabar Jambi sesaat lagi usai jeda. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Oke, tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Dinda dan juga Bang Ozi. Tadi kita udah cerita sedikit ya tentang pengalaman Bang Ozi dan juga apa yang melatar belakangi Kak Dinda untuk bisa membangun komunitas Extraordinary Woman gitu. Kak Dinda, aku mau tanya juga, kenapa harus perempuan ya? Kenapa harus memberdayakan perempuan? Kenapa Kak Dinda nggak tertarik gitu untuk bikin komunitas yang lain? Oke, berarti aku coba jawab dulu ya. Yang pertama sama kayak Ozi juga sih, kita tuh awalnya tuh dari keresahan. Kalau nggak ada keresahan tuh ketika bikin sesuatu otentiknya tuh nggak ada. Di Jambi, khususnya kota Jambi ya, kayaknya di waktu aku kuliah komunitas udah mulai banyak. Banyak banget ya. Terus yang andol sampah apa ya namanya? Kayak penghijauan gitulah, mengambil sampah gitu dan sebagainya. Go green gitu-gitu. Aku berpikir sama Rida, apa ya yang sekiranya belum ada. Jadi kita itu bisa jadi inovasi lah apa yang kita lakukan. Nah, tercetuslah yang itu tadi, pemberdayaan perempuan karena masih ada di Jambi. Nah, sebenarnya di kota Jambi juga ada sih komunitas-komunitas perempuan. Seperti yang lain-lain kayak beranda perempuan dan sebagainya, kan. Cuman kami tuh menyadari kita tuh tidak sekeras itu untuk menyuarakan perempuan, ya kan? Gitu. Jadi kita tarik fokusnya adalah atau marketnya adalah teman-teman perempuan gitu ya, yang pengen untuk self improvement lah minimalnya ya. Cuman mereka tuh nggak punya teman atau tidak punya lingkungan yang cukup untuk mendukung itu. Permasalahan tuh sering banget di sana.
Nah, terus juga kita tuh menyadari banget di zaman sekarang generasi Z ini kan generasi yang kalau aku bilang itu ada 3 karakternya. Yang pertama dia tuh tidak suka feodalisme. Yang kedua, mereka itu tidak suka dengan aturan yang terlalu kaku. Ya kan? Terus yang ketiga, mereka itu biasanya jarang untuk mau melakukan kalau mereka tuh nggak tahu itu untuk apa. Ya bersikap untuk tidak mau impulsif lah. Cuman beberapa orang tuh menganggapnya sebagai Gen Z ini susah banget diatur, Gen Z ini bla 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 gitu. Padahal itu sebenarnya wujud dari kritis. Bahkan untuk kebetulan aku pendidikan ya, kita aja selalu berpenelitian gimana caranya biar meningkatkan berpikir kritis anak. Tapi kenapa ketika anak itu berpikir kritis malah kita anggap tidak sopan kayak gitu? Iya benar. Ya kan? Nah jadi aku sama Rida mikir gitu kan, gimana caranya kita itu bikin sebuah acara atau komunitas dan sebagainya, tapi tidak sifatnya menggurui gitu loh. Jadi udah deh kita coba bikin acara misalnya workshop dan sebagainya. Di Gen Z di Jambi kalau kita bikin acara yang sifatnya bener-bener ngajarin nih, nggak akan mau. Kayak formal banget, itu formal tuh banget justru orang gitu nggak kan. tertarik ya kayak. Gitu kan. Apalagi ambience di Jambi itu kalau bikin kegiatan maunya yang fun, ya kan. Bahkan kafe-kafe juga kafenya fokusnya di fun kan. Sangat jarang di Jambi kafe yang bener-bener untuk belajar, kan jangan jarang. Nah, jadi dari situ tuh gimana caranya kita bisa fleksibel. Artinya kita coba mendekati teman-teman Gen Z dengan cara yang mereka biasanya sukai, tapi tanpa menghilangkan nilai yang kita ingin sampaikan. Kita bikin acara workshop misalnya entah merangkai bunga dan sebagainya, itu kan tetap ada fun-nya kan. Tapi selama itu berlangsung, kita hadirkan psikolog untuk menyampaikan, oh gini-gini, mental health, gini-gini, coping stress, dan sebagainya. Nah, fokus kami adalah gimana caranya untuk teman-teman perempuan di Kota Jambi itu bisa fokus dulu sama dirinya dulu, kenal dulu sama dirinya dulu. Ketika mereka sudah cukup tahu dengan apa yang dia miliki, untuk melawan misal patriarki dan sebagainya, itu it's very easy kan, gitu. Aku khawatir ketika kita menyampaikan. Kenapa harus lihat ke saya gitu lagi gitu ya? Patriarki. Jadi khawatir kadang tuh gini, kita ngomong nih, jangan gini gitu ya, patriarki dan feminisme. Permasalahannya adalah kadang kita yang ngomong pun nggak tahu itu tuh apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang tidak tahu dan mendengarkannya juga lebih parah. Oh ya udah, hidup pun nggak usah laki-laki lah, nggak usah ada laki-laki lah, misalnya kan nggak bisa. Kita bisa berdiri sendiri bisa, gitu ya, jalan kita sendiri. tuh tidak butuh hidup tanpa laki-laki. Kita tuh bisa tanpa laki, nggak kayak gitu kan sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi kita memang harus dari awal dulu deh, setelah cukup udah basisnya udah ada, baru kita fokus untuk pengembangan lainnya. Kayak yang kemarin acara terakhir itu kan kita bikin buku. Ya, aku datang kemarin. Oh iya, Aku ketemu Kak Dinda pertama di situ ya. aku undang dia juga, cuman dia sibuk banget. Susah banget. Udah pas aja waktunya. Jadi pas kita bikin buku kan istilahnya ada produk lainnya selain pemberdayaan perempuan, di mana kita integrasikan STEM di sana. Jadi ya pelan-pelan lah kita akan masuk ke ranah anak-anak, ranah-ranah kependidikan, dan termasuk hukum. Nanti Oji kan juga Cendekia ya, founder dari Cendekia. Oh iya, aku lupa tadi lagi itu. Ini juga founder salah satu komunitas di Jambi juga ya, Cendekia. Itu apa Bang Ozi? Kita langsung berpindah. Gak apa-apa ya, Kak Dinda. Merasa langsung. Boleh izin ya? Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau boleh aku nyambung cerita tadi ya? Iya, boleh. Nah, di SI itu kalau misalnya kita punya keresahan, tapi kalau nggak ada solusinya kan percuma ya. Iya, benar. Nah, disitulah aku angkat. Di situ aku bilang kalau permasalahan ini itu kuncinya cuma satu, aku bilang, yaitu generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan di Indonesia itu harus dicerdaskan. Itu harus ditanamkan nilai-nilai integritas. Itu harus menjadi pemimpin masa depan yang benar-benar paham, cerdas, dan peduli dengan masyarakatnya gitu. Nah, disitulah Cendekia ini ada gitu. Hadir. Cendekia hadir. Cendekia hadir. Melawan keresahan itu. Hadir. Jadi mungkin solusi, gitu ya. kalau kita lihat dari kacamata hukum agak-agak nggak nyambung. Soalnya kita mau memberantas korupsi melalui pemberdayaan, bukan pemberdayaan sih, peningkatan kualitas masyarakat, manusia gitu kan. Itu mungkin bisa secara teoris bisa, cuman agak butuh panjang penjelasannya gitu.
benar. Nah, tapi aku tetap percaya itu ke depan kita sangat membutuhkan komunitas semacam ini ataupun siapapun itu di Jambi yang punya niat untuk berbuat. Itu kita sangat membutuhkan generasi muda yang seperti itu. Nah, kebetulan aku boleh nggak diceritain sedikit? Boleh. Nah, di bulan depan kebetulan aku ada acara dengan KPK di Jakarta. Oh, wow. Nah, itu juga aku bawa komunitas Sendikyo ini gitu. Keren ya, keren banget. Itu komunitasnya udah berjalan berapa lama? Kita sebenarnya baru banget ya? baru 1 tahun dan mungkin juga beberapa bulan ke belakang itu cukup vakum. Karena foundernya lagi sibuk ya pemirsa. Ya, itu juga mungkin salah satu tantangan yang harus kita hadapi juga ya. Itu vakum dan mungkin kedepannya kita aktifkan lagi nih. Nah, ada peluang nih. Mungkin semoga ya ada jalan balik dari Jakarta nanti gitu. Kebetulan kita masih relate ya dengan visinya KPK gitu. Masih newbie sebenarnya ya. Masih tapi newbie. Nanti udah mau ke ya Jakarta, butuh belajar gitu. banyak juga nih. Jadi kita bisa kerjasama ya. Bisa kerjasama 2 komunitas ini. Kita udah pernah ngobrolan, cuman waktu belum cocok. Belum cocok aja. Kalau udah cocok boleh datang ke rumah. Boleh. Ini kapan sih? Nanti ya. Nanti calling setelah ini ya. Oke, kita ke Kak Dinda lagi ya. Kak Dinda, aku boleh tahu nggak ini untuk bentuk kegiatan dari Extraordinary Woman itu seperti apa? Kayak apa kegiatan yang paling berkesan yang pernah dilaksanakan sama teman-teman dari Extraordinary Woman ini? Oke, baik. Jadi kita tuh kan sebenarnya baru 3 tahun. Sama juga tantangannya adalah aku sempat vakum karena aku S2 di Yogyakarta. Kemudian Rida di Jambi kerja. Jadi emang cukup ya 3 bulan sekali lah pada waktu itu. Cukup vakum dan sebagainya. Jadi kalau kegiatannya baru beneran pas aku pulang dari Jogja gitu ya. Ya udah deh, aku kan untuk saat ini bekerja di Jambi. Ternyata Rida dia lulus CPNS di Jakarta Pusat. Jadi kayak kok aku jadi sendirian lagi gitu ya. Gitu. Cuma kan kita nggak bisa ya kalau nunggu-nungguan. Jadi ya udah deh, Rida juga cukup trust sama aku coba oprek sama teman-teman lainnya gitu kan. Nah, jadi kita itu rencananya adalah setiap bulan kan ada 12 bulan ya dalam 1 tahun. Nah, jadi di setiap bulan itu kita minimal ada 1 acara deh. Nah, tapi 1 acara itu yang rutinitas per bulannya adalah acara-acara yang apa ya, monthly kayak workshop, seminar dan sebagainya, tanpa menghilangkan esensi dari pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, untuk acara besarnya itu kayak Hari Perempuan atau Hari Anak. Nah, itu baru kita bikin secara besarnya kolaborasi dengan komunitas, dengan wartawan dan sebagainya. Nah, bedanya adalah aku tuh berharap di komunitas ini fokusnya tuh bukan di kuantitas, Kak Ovik. Dalam artian kayak ini, kita dapat insight yang banyak, orang udah tahu 5.000 followers dan sebagainya. Aku nggak berharap ke situ sih. Fokusku adalah gimana caranya untuk teman-teman yang join di komunitas Extraordinary Woman as team, mereka tuh juga tidak hanya sekedar panitia tok gitu loh. Tapi at least mereka pernah ngerasain jadi leader, project manager dan sebagainya. Karena aku juga kalau dipikir-pikir lagi dulu di zaman organisasi kita waktu kampus gitu ya, ketika kita pertama kali di humas deh, selamanya akan jadi humas. Aku setuju banget, Kak. Aku setuju banget. Jadi ketika mereka ngeliat kita, oh ternyata Muafik ini bisanya di bagian acara, ya udah aku ditaruh di acara terus. Padahal kita pengen ekspor yang lain juga kan. Gitu. Jadi itu juga yang pengen aku kurangi deh dari kebiasaan-kebiasaan itu di kampus kan. Karena dia jago PDD misalnya, PDD terus sampai kan bisa jadi dia punya kapasitas yang lain yang kita tuh nggak tahu. Nah, jadi yang aku buat atau yang aku ubah dari sistem di komunitasku adalah dari masing-masing teman, tim, itu setiap sebulan sekali kalian pernah dapat jatah jadi project manager. Gitu. Nah, nanti ya mereka lah yang punya hak otonom untuk menentukan yang kamu divisi apa. Jadi output atau hal yang sebenarnya pengen banget aku realisasiin adalah yang penting gimana tim-tim ini ketika selesai dari komunitas Extraordinary Woman, mereka tuh ada produk atau hasil yang dihasilkan untuk diri mereka dan impact orang lain gitu. Aku fokusnya di situ juga sih. Sama kan kita juga sama-sama meyakini lah bahwa pendidikan itu penting banget. Ya kan, gimana caranya kita bisa memajukan suatu bangsa kalau pendidikan tidak dianggap, kalau SDM-nya juga tidak dianggap. Jadi ya fokus di SDM-nya dulu lah gitu. Kak Dinda, berapa orang yang ada di itu komunitasnya? Ada 10. 10, termasuk Kak Dinda juga di sana? Iya benar.
Oke, aku kemarin juga sebenarnya baru-baru tahu ya ada komunitas ini karena mungkin waktu itu Kak Dinanya baru balik ke sini Iya. kali ya. Itu di bulan berapa ya? Aku lupa deh. Aku balik Jambi itu Februari 2025. Berarti Jadi juga masih baru banget masih ya? baru banget. 2025 Februari awal tuh baru pulang. Oke. Februari akhir itu aku oprek, Maret itu hari perempuan. Jadi bener-bener habis oprek langsung kerja. Oke, Dan itu paham. sangat-sangat apa ya, challenge juga kan, karena di posisi kita yang udah cukup lama vakum gitu. Oke, ini menarik nih Kak Dinda. Ini sebenarnya masih tergolong baru juga, masih hangatnya gitu, masih hangat-hangatnya. Karena sebelumnya juga mungkin perempuan-perempuan di Jambi nggak tahu nih ada komunitas ini. Tapi kenapa dengan waktu yang singkat bisa langsung booming gitu? Karena aku lihat juga konten-kontennya tuh udah bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian juga yang join tuh udah banyak gitu. Padahal kan masih baru. Gimana caranya Kak Dinda tuh bisa dapat trust gitu dari perempuan-perempuan yang ingin join ke komunitas ini? Oke. Itu kan pasti nggak mudah ya. Iya sih, apalagi di posisi yang banyak juga komunitas dan Iya. sebagainya gitu ya. Yang pertama, yang aku sama Rida fokusin adalah otentiknya dulu. Rida, kita bikin komunitas, kalau kita bikin sosial media, kita mau pengen fokusnya apa nih? Oke. Gitu. Jadi aku sama Rida, kita bikin komunitas tapi visualnya harus estetik gini sesuai dengan Gen Z gitu. Iya. Ya kan? Di Jambi kan fokus anak muda masih untuk hal itu. Iya benar. Jadi kita Oke. fokus di visualnya juga. Oke. Nah, terus gimana cara kita tertarik dengan biar orang tertarik sama kita? Yang pertama kita lakuin tuh kayak kami tuh sama-sama meyakini bahwa yang namanya ucapan dari hati itu nggak akan pernah nggak akan pernah bohong. Jadi pertama kali bikin event ya orang-orang yang ikut pertama kali ya bener-bener kita sentuh hatinya, cara ngomongnya dan Oke. sebagainya. Nah, karena dari mereka itu mungkin dari mulut ke mulut dan sebagainya. Jadi yang penting kita fokus dulu lah dengan apa yang kita jalani saat ini sebaik mungkin, sisanya biar mereka yang akan datang sendiri. Jadi ya ada dua pendekatan lah, yang pertama secara personal, terus yang kedua kita juga bagusin gimana caranya biar orang tuh tertarik dengan komunitas kita Oke. melalui visual gitu. Kayak tetap ada brandingnya juga di sosial Ada media ya brandingnya Kak Dinda juga. ya. Oke, menarik banget ya topik kita hari ini tentang prestasi pemuda Provinsi Jambi. Pastinya nanti kita juga akan berbicara lebih banyak lagi dengan Kak Dinda dan juga Bang Ozi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Ini menarik banget kita bahas tema tentang pemuda hari ini, tapi nggak terasa ya, ini kayaknya waktunya cepat banget berlalu. Ada banyak hal yang ingin dibahas sama Kak Dinda dan juga Bang Ozi. Kita ke Bang Ozi terlebih dahulu Boleh. ya. Ini kan bukan skala nasional ya Bang Ozi, Aha. udah ke luar negeri gitu ya. Yang paling berkesan dari 3 negara yang pernah dikunjungin ini, yang mana menurut Bang Ozi? Itu sulit untuk dijawab ya, tapi kalau setiap negara itu punya kesannya masing-masing. Oh iya, benar. Aku culture shock di China. Aku menemukan gimana sebuah masyarakat yang udah maju tapi juga rileks dalam satu waktu, itu di Australia. Dan aku juga ngelihat bagaimana kompetitifnya dan individualisnya warga Amerika. Oke, Iya. bisa diceritakan nggak culture shock yang bener-bener shock, yang bener-bener stage bikin banget kayak, ya. iya, kok aku shock banget, aku nggak pernah menemukan ini di Indonesia, apalagi di Jambi gitu misalnya. Apa hal yang Itu menarik iya di Tiongkok. di Tiongkok? Itu kan mungkin kalau teman-teman yang suka drama Cina atau Iya. mengikutilah perkembangan bagaimana Tiongkok ini kan, itu mungkin tahu. Tapi aku dulu nggak tahu, walaupun sudah riset ya sebelumnya, tapi ternyata senyata itu. Oke. Ya, jadi ternyata di Tiongkok itu kita nggak bisa mengakses aplikasi yang biasanya kita ada di Indonesia. Oke, WhatsApp, kayak TikTok Google, gitu? TikTok, YouTube, Oke. Instagram, semuanya itu di-ban. Google juga. Google juga. Terus gimana Bang Ozi di sana bisa cari informasi Nah, atau itu. cari sesuatu gitu? Iya, jadi kan semuanya di-ban ya, semuanya di-ban. Terus ditambah masyarakat Cina itu bisa saya bilang kemampuan bahasa Inggrisnya tuh belum cukup baik, bahkan di Oke. bandara. Jadi Bandaranya udah internasional kan. Itu kita ngobrol untuk cari taksi ke hotel, itu nggak nyambung-nyambung.
Oke, komunikasinya susah Komunikasinya banget susah ya? banget ya. Saat datang itu bingung, si officernya nggak bisa bahasa Inggris, Oke. kitanya nggak bisa bahasa Cina. Iya. Mau gimana coba? Kita mau pakai Google Translate, pakai Google Translate tapi di ban. Di ban. Di ban nggak Iya, bisa. nggak bisa. Oke. Akhirnya ya dengan perdebatan dengan officer, akhirnya adalah satu yang bisa bahasa Inggris. Oke. Terus Google Translate, ya udah baru bisa. Nah itu 2 hari pertama itu aku nangis di kamar hotel. Iya, saking shocknya. Di luar boleh kelihatan gagah, tapi ketika udah balik ke kamar Iya. jadi Hello Kitty ya. Hello Kitty, ya, nangis. Kan Kayak, susah banget ya. ya kok gini gitu. Pasti pas komunikasi kayak berusaha untuk ngejelasin pakai bahasa isyarat Iya, segala pakai macam, bahasa tetap isyarat. aja susah ya. Susah. Itu Oke. culture shock pertamaku. Yang di Tiongkok. Di Tiongkok. Oke, tapi itu berapa lama ya kalau boleh tahu di sana kemarin? Mungkin totalnya 2 minggu deh. 2 minggu lama juga ya. Lumayan lah. Terus gimana dengan problem yang ada? Akhirnya gimana Bang Ozi menjalankan aktivitas di sana? Karena di hari pertama itu kan ada pembukaan di kampus ya. Iya. Nah di situ mahasiswanya suportif nih sama panitianya. Oke. Jadi kita dibantu, kita bisa pakai VPN ternyata. Oh iya iya iya. Iya, kita pakai VPN. Jadi untuk transportasi kita dibantu, nanti untuk semuanya diajarin gitu. Oke. Nah ini kalau yang program yang baru-baru banget di Amerika Serikat tadi kan Bang Iya. Ozi katanya ke 11 universitas ternama di sana. 11 ya? 11 Atau berapa? totalnya. Totalnya. Jadi kita dipilihin di salah satu dari 11 itu. Oh salah satu. Ada nggak sih perbedaan cara pendidikan di sana dengan di Indonesia khususnya di Jambi gitu? Waduh. Kalau menurut Bang Ozi? Oke, ini aku yang aku suka banget ya dari Iya. sana, yang aku pelajarin salah satunya. Jadi universitas itu juga merupakan bagian dari bagaimana penyelesaian masalah di suatu daerah. Iya. Mungkin idealnya kita juga berpikir seperti itu ya di Jambi. Tapi aku belum melihat nih implementasinya gimana nih, gimana Unja sama Pemda bisa Iya. kolaborasi terus selesai masalahnya. Iya. Contoh batubara misal kan gitu kan. Itu problem yang Banyak banget kan Iya, ya banyak masalah banget. problemnya. Nah, jadi di sana itu kita pernah 1 kali seminar dan beliau ngejelasin kalau di tahun 1900-an itu ada danau di sana tuh, ada danau Onondaga Lake namanya. Oke. Ya, danau itu karena revolusi industri itu tercemar. Jadi hewan-hewannya nggak bisa hidup di situ. Adapun yang hidup itu kepalanya bisa 3 gitu-gitu. Udah jadi ya bermutasi lah gitu-gitu kan. Nah, karena adanya dorongan dari masyarakat, lalu masyarakat ini bisa berkolaborasi dengan universitas dan pemerintah untuk mengatasi masalah itu tadi. Jadi dari dari pemerintahnya ini bukan dari universitasnya dulu. Universitasnya ini mengadakan kajian untuk bagaimana menyelesaikan masalah danau yang udah polutif ini. Lalu kajian ini diajukan ke pemerintah. Pemerintahnya lalu menganalisis apakah ini cocok apa enggak, diadakan temu masyarakat juga dan lain-lain, banyaklah prosedurnya. Lalu akhirnya sudah deal, dijalankan programnya. Di sana peran masyarakat itu sebagai pengawas. Nah, sekarang Onondaga Lake itu kita bisa minum di sana. Oke, Jadi danau yang tercemar dulu, hewan nggak bisa hidup, sekarang kita bisa minum di sana. Oke, jadi permasalahan itu diselesaikan dari semua pihak ya, masyarakatnya Dari semua terlibat, pemerintahnya juga, dari universitasnya juga Ya, gitu. itu. Keren banget, semoga nanti Jambi bisa Amin. mengikuti. Amin. Amin banget ini. Bisa sih, soalnya kalau di Indonesia aku merasa memang kampus itu kayak terpisahkan dengan permasalahan yang ada. Iya. Contoh, kalau ada masalah, kayaknya kampus tuh dilarang untuk bersuara deh. Iya, nggak tahu ya. Ya nggak tahu sih. Itu agak susah ya. Oke. Oke, kita ke Kak Dinda terlebih dahulu. Thank you ya Bang Ozi ya Iya. untuk pengalamannya. Sebenarnya pengennya lebih banyak lagi gitu ya ceritanya. Kita ke Kak Dinda terlebih dahulu. Aku cari Ondagalek deh. Apa gimana? Apa sungai apa sih itu tadi? Danau. Oh ya danau. Oh, Onondaga. danau. Onondaga ya. Onondaga Aku mau Lake. cari deh. Ada nggak di Shopee gitu beli air danaunya? Iya. Oh gitu. Kan sekarang udah bisa diminum ya katanya. Oke, Kak Dinda, aku mau tanya ke Kak Dinda. Menurut Kak Dinda nih ya, pemuda di Jambi ini kan sekarang problemnya kadang nggak percaya diri gitu loh Kak, mau keluar dari zona nyaman. Kak Dinda kan tadi udah berani nih ngambil resiko untuk bangun komunitas yang sekarang lagi tumbuh banget, lagi berkembang gitu. Menurut Kak Dinda, untuk pemuda yang ada di Jambi yang di luar sana sedang menyaksikan ini, gimana sih untuk kita tuh ayo dong percaya diri gitu, jangan terlalu mikirin omongan orang, karena kan kebanyakan sekarang kita tuh kayak
mau melakukan A, udah mikirin nanti orang bakal berpandangan seperti apa ya ke kita, udah mikirin omongan orang duluan, itu yang akhirnya bikin kita down gitu, bikin kita kayak nggak berani melangkah gitu. Gimana menurut Kak Dinda? Oke. Jadi kalau kita ngomongin masalah tidak percaya diri, kayak semua orang tuh sebenarnya wajib punya rasa tidak percaya diri. Iya, oke. Karena kalau kita tidak percaya diri, kita nggak punya kesempatan untuk mau improve kan. Sebenarnya itu bagus juga, cuman gimana kita mengelolanya. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah bagaimana caranya agar tetap percaya diri, kalau saya sendiri tuh ada dua. Yang pertama, kita tuh harus ya percaya dulu dengan kalau kita tuh mampu. Karena saya tuh yakin apapun yang terjadi di dunia ini itu tuh berawal dari pikiran kita dulu. Mau 1000 orang ngomong bilang kita mampu tapi kita bilang nggak bisa, susah. Itu yang pertama. Terus yang kedua baru lingkungan yang mendukung. Nah, kayak acara-acara yang kita acarakan, kayak penulisan buku, apalagi kita integrasi dengan STEM, itu kan awalnya juga berawal dari bisa nggak ya kita bikin buku ini awalnya kan. Cuman ya karena ya udah deh coba kita berjuang bareng-bareng dan yakin ternyata bisa. Jadi menurutku ya Extraordinary Woman ini juga sebenarnya secara tidak langsung menjadi wadah untuk teman-teman yang merasa tidak cukup punya secure lah. Dalam artian aku nggak ada teman yang mendukung dan sebagainya. Coba deh aku ikut acara ini, mana tahu dapat teman baru, terus kita bisa kita bisa punya sesuatu yang baru. Dan itu udah pernah kejadian Kak Wafiq. Jadi adalah satu perempuan, aku nggak bisa sebut namanya. Pertama kali dia ikut acara, mereka tuh merasa bahwa aku susah banget di lingkunganku, karena di lingkunganku tuh pemikirannya sangat terbatas lah gitu-gitu dan sebagainya. Pada akhirnya setelah ikut acara kita coba diskusi bareng, dia ketemu teman baru, yang dari situ dia dan teman barunya itu bikin sesuatu dan dia udah jadi juara juga, dia ikut lomba bahkan dan dia udah kemana-mana banget sekarang. Jadi kayaknya memang harus ada dua hal itu sih. Mereka harus yakin dulu kalau mereka itu bisa, terus yang kedua cari lingkungan atau teman-teman yang mendukung untuk itu. Aku setuju banget ya, karena terkadang kita tuh apa yang terjadi dengan kita adalah terkait pandangan kita sendiri sebenarnya ya. Kalau misalkan kita mengucapkan kita nggak bisa, ya kita akan nggak bisa. Kalau kita nggak percaya dengan diri kita, orang lain juga nggak akan percaya sama kita gitu ya. Jadi gini Wafiq, aku tuh menganggap kehidupan tuh kayak kita main kartu, main Uno lah anggap ya. Kan kadang kalau kadang jangan dong. Itu hanya untuk yang punya orang dalam kali ya. Jadi misal kita main kartu kan tidak selamanya kita tuh dapat kartu yang bagus ya. Kadang-kala kita dapat kartu yang jelek dan sebagainya. Permasalahan menang atau kalahnya kan tergantung kita bisa mainnya atau enggak kan. Walaupun kartu jelek, kalau kita bisa main kita akan menang. Gimana strategi kita ya? Kalau kartu kita bagus, kita nggak bisa main bakalan kalah juga. Reverse, ya kan sih. Jadi itu sih semuanya tergantung di diri kita. Thank you Kak Dinda, luar biasa sekali. Ini semakin menarik pembahasan kita di siang hari ini bersama dua narasumber kita, Bang Ozi dan juga Kak Dinda. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Usai jeda saat lagi. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi, karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Tidak terasa kita sudah di penghujung segmen ya. Ini sebenarnya pembahasannya sangat menarik, masih panjang yang ingin dibahas sebenarnya ya. Tapi semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi sama Bang Ozi dan juga Kak Dinda. Oke, ini terakhir untuk Kak Dinda terlebih dahulu, boleh disampaikan pesannya untuk pemuda Jambi yang saat ini masih ragu untuk keluar dari zona nyaman seperti apa, dan harapan Kak Dinda untuk komunitas yang sedang dibangun saat ini Extraordinary Woman itu apa? Silakan. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman pemuda lah Gen Z, yang pertama adalah, ini biasa banget sih sebenarnya, jangan pernah takut untuk mulai. Itu yang pertama, karena kalau kita menunggu sesuatu sampai sempurna itu akan sangat susah banget grow-nya. Jadi akan lebih baik kalau kita learning by doing. Kita fokus dulu, kita itu bisa merealisasikannya, cari teman yang mendukung, kemudian sisanya learning by doing.
Untuk harapannya yang pasti semoga Extraordinary Woman itu berdampak. Berdampaknya ya secara luas juga, kalau bisa bahkan nggak hanya masyarakat Jambi aja ya sih, Indonesia bahkan. Terus juga semoga lah dengan hadirnya Extraordinary Woman ini juga sebagai bukti kalau kita tuh pendidikan itu penting. Jadi kayak komunitas dan sebagainya itu adalah output dari pendidikan juga. Oke, thank you Kak Dinda, luar biasa sekali ya. Kita ke Bang Ozi dengan pertanyaan yang sama, pesannya untuk pemuda Provinsi Jambi yang saat ini mungkin masih struggle juga gitu, dan harapan kedepannya seperti apa? Oke, untuk diri sendiri? Iya, boleh. Oke, mungkin aku singkat aja ya, pesan untuk teman-teman, mungkin ini bisa berlaku untuk umum lah gitu. Aku, kalau misalnya teman-teman melihat acara ini, menonton acara ini, dan mendengarkan obrolan dan percakapan kita dari tadi, kalau ada satu pesan yang ingin diingat, tolong ingat pesan ini. Percayalah, pada akhirnya semua akan berakhir dengan indah. Ya. Deep banget. Kalau belum indah, berarti bukan akhir. Gitu. Akhirnya pasti akan indah pasti ya. Akan indah. Percayalah. Percaya. Ya. Karena itulah alasan kita untuk hidup. Wow. Terus untuk pesan untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri mungkin aku pengen bilang ke Ozi 10 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, Zi, kamu udah ngelakuin semua hal yang mungkin kamu bisa lakuin, kamu udah berusaha keras, kamu bekerja keras, melakukan yang terbaik, kamu percayalah dirimu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Thank you Bang Ozi. Kak Dinda juga terima kasih sekali lagi sudah berkenan berbagi cerita dengan pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Pastinya juga teman-teman jangan takut untuk memulai. Ya, kita mungkin masih banyak kurangnya dan gak bisa nyamain diri kita dengan orang lain, tapi kita tuh udah bisa naik satu level dari kita 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk memulai. Semoga di segmen kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman pemuda di Provinsi Jambi. Sampai jumpa di Dialog Kabar Jambi selanjutnya. Saya Muafika Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys.